Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan wa akhwat yang melakukan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, pada sore hari ini kita kembali duduk di majlis hadis Kitab Bulughul Maram. Dalam pembukaan kajian kita 2 pekan sekali yang kita mulai pada hari ini, semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga puasa kita yang kemarin diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala, dan lantunan bacaan Quran kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwan wa akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan kajian kita dalam kitab Bulughul Maram, judulnya Babul Masajid, bab tentang masjid. Masjid adalah tempat yang paling dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Rasulullah SAW mengatakan tempat yang paling indah di sisi Allah, tempat yang paling suci, tempat yang paling baik di sisi Allah adalah di mana tanah tersebut dibangun masjid. Dan tempat yang paling tidak disuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu as-suq, pasar. Kenapa pertanyaannya? Karena masjid di sana tempatnya banyak ibadah, banyak orang baca Quran, banyak orang sholat, banyak orang berzikir, ada orang sedekah, ada majelis ta'lim, ada banyak amal-amal ibadah, dan jarang orang berbuat dosa. Berbeda halnya di dalam pasar. Makanya Rasulullah SAW pun sampai mengajari sahabatnya bagaimana bermuamalah di pasar. Begitu Rasulullah SAW masuk ke dalam pasar, Rasul menemukan salah seorang yang menjual gandum, lalu Rasul memasukkan tangannya di gandum tersebut ada basah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bukan dari kelompok kami orang yang menipu. Maksudnya apa? Kalau gandum di bawahnya basah, berarti semakin berat timbangannya tersebut. Maka ketika orang di pasar ini banyak sesuatu ucapan kata-kata kotor terjadi, entah itu sama yang di tempat parkir atau di mana, banyak penipuan, melebihkan timbangan, banyak hal-hal yang dilarang di sana. Makanya kita dianjurkan setiap masuk pasar membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 1 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap melewati pasar atau masuk ke dalam pasar, dan termasuk pasar di mall, masuk mall, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bedanya masjid dengan pasar, masjid kita dianjurkan masuknya menggunakan kaki kanan, keluarnya menggunakan kaki kiri. Kalau pasar, masuknya menggunakan kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Jelas betul tidak? Lalu keduanya bedanya apa? Yang kedua, ketika kita masuk di dalam masjid, sunnahnya berdiam lama-lama. Tapi kalau di dalam pasar, cepat-cepat keluar, jangan lama-lama, takutnya belanja yang nggak perlu. Ketika kita di dalam masjid, waktu terasa lama. Tapi kalau di dalam pasar, waktu terasa cepat. Banyak orang masuk mall, tadi niatnya mau beli sampo saja, mau beli sendal saja, tahu-tahu banyak dia beli, kesana kemari, yang diambil banyak jadi. Keliling, total sudah zuhur, keliling udah asar, keliling maghrib, nggak kerasa waktu. Maka tempat yang dianjurkan ini, ketika kita masuk masjid, lama-lama diam di masjid, lama-lama keluarnya. Kalau di pasar, udah selesai hajat kita, keluar cepetan. Makanya ketika kita masuk pasar, bedanya ditulis apa yang kita mau beli. Saya mau beli cabai, mau beli ini, mau beli ini, mau beli ini. Begitu
sudah keluar, selesai, cepat keluar. Jangan yaitu membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan. Makanya kata ulama, barang siapa yang membeli sesuatu yang tidak dia butuhkan, maka suatu saat dia akan menjual sesuatu yang paling dia butuhkan. Dia membeli sesuatu yang tidak dia butuhkan, lambat laun dia akan menjual sesuatu yang paling dia butuhkan. Maka ini bab tentang masjid. Mari kita dengarkan beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam masjid dilarang jual beli. Dilarang apa? Jual beli. Jual beli apa yang dimaksud di sini? Yaitu jual beli transaksi. Kita mengatakan saya beli, saya jual. Berapa harganya ini nih. Seperti itu. Karena kenapa? Muamalah di masjid ini tidak boleh. Karena itu hanya di pasar saja. Tapi kalau di masjid dilarang jual beli. Apabila kita mendapati orang jual beli di pasar, maka orang tersebut kita disunnahkan mendoakan dia sesuatu kerugian sama dia. Sunnah. Mudah-mudahan dia rugi. Berbeda halnya kalau di halaman masjid. Beda bukan di masjid. Di Islamic Center samping-sampingnya banyak orang jualan. Di masjid raya di bawah towernya ada orang jualan. Ada beberapa masjid di samping-sampingnya ada orang jualan. Boleh apa tidak? Boleh. Yang dilarang ketika di dalam masjid lalu kita berjual beli. Termasuk juga transaksi ketika kita yaitu buka HP tapi belanjanya dari online. Termasuk dia di dalam masjid, dia belanja, buka dia aplikasi belanja, jelas termasuk dia, tidak boleh. Jelas di dalam apa? Masjid. Masjid ini tempat yang paling dimuliakan, sehingga berkata-kata dunia dilarang. Maksudnya kurang baik, mengurangi umur. Mengurangi apa? Umur. Makanya ketika kita masuk masjid, kita dianjurkan banyak diam, baca Quran, baca zikir, baca apapun yang baik-baik. Berkata-kata yang terbahak-bahak, ketawa, tidak bagus. Kadang ada orang dia ketawa di luar, begitu dia sampai musalla masjid dia teringat. Dia pergi sama temannya, misal Amri duduk sama Rian, tertawa-tawa habis azan. Begitu dia mau sholat sampingnya, ingatlah dia. Jelas seperti itu. Kita kurang dianjurkan seperti itu. Jelas. Kan ada yang seperti itu. Jelas. Terbahak seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu lahu la arbah Allah tijaratah." Apabila kalian melihat ada orang jual beli di dalam masjid, maka doakan dia, ucapkan dia. Faqulu lahu, ucapkan kepada dia, la arbah Allah tijaratak, semoga Allah tidak memberkahi atau merugikan dagangan engkau. Supaya kenapa? Kok doanya gak enak Pak Ustaz? Karena bukan tempatnya. Sesuatu yang bukan pada tempatnya disebut zalim. Lalu doa yang seperti ini kita diberikan pahala. Karena kenapa? Dia zalim berbuat di sini. Jual beli. Padahal jual beli itu menguntungkan. Sunnah Rasul jual beli. Jelas jual beli dagang itu Rasul berdagang, tapi di masjid tidak boleh jual beli. Seperti itu. Walaupun hujan-hujan, masuk dagang hujan, jelas pas lagi dagang hujan, Pak beli Pak, mumpung hujan ini begini, tidak boleh. Kita di masjid sambil nunggu hujan selesai. Atau pas lebaran masuk dagang es krim di dalam masjid, masuk dia, Allah pas es krim Pak beli Pak, ini mumpung orang apa? Lebaran. Atau pas maulidan, orang lagi kurisan, banyak anak tukang es krim masuk, dia beli seperti itu. Kalau dalam masjid dilarang seperti itu, tapi kalau di halamannya tidak mengapa. Yang selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-busaqu fil masjid khati'atun wa kafaratuha dafnuha, wa Bukhari wa Muslim, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Rasul mengatakan busok berludah di masjid itu termasuk dosa, maksudnya mengeluarkan air liur. Maka gimana caranya menghilangkannya tersebut? Zaman Rasul dia pakai tanah ditimbun. Apabila sudah ditimbun dihilangkan, hilang dosanya. Tapi kalau kita tidur di masjid iktikaf, ngalir, netes, ini tidak boleh. Makanya kita disunahkan yaitu tidur pakai wisada. Apa wisadanya? Bantal. Sunnah tidur pakai wisada. Kalau pakai guling kurang bagus. Terus kalau pakai bantal sunnah, pakai selimut sunnah. Ya ayyuhal muzammil, ya orang muslimun, berarti sunnah pakai selimut. Ya ayyuhal mudaththir, ya orang muslimun, sunnah pakai apa? Selimut. Pakai guling enggak sunnah. Terus ada yang suka tidur pakai guling? Ada? Hah? Ada? Ambil tidur pakai guling. Ambil. Jangan tidur pakai guling. Apa? Makanya tidur pakai guling. Terus di samping gulingnya berarti tidur pakai guling dong. Kalian tidur pakai apa? Guling? Lihat tidur pakai guling? Iya, makanya pakai guling, ada gulingnya. Iya, berarti pejabat. Jangan pakai guling, berhenti pakai guling. Bisa berhenti pakai guling? Gak enak, mau kita udah terbiasa dari kecil, malah dua kita ditaruhin anak-anak gitu. Gimana? Hampir besar pakai guling jadinya Pak Ustaz. Tidur pakai spray, biasakan pakai spray. Jangan tidur kalau nggak pakai spray. Jelas? Tapi spraynya dicuci, jangan sampai setahun sekali. Jelas? Kurang bagus. Sama kayak mau kena baju apa itu harus dicuci. Cuci mau kena atau apa, cuci. Jangan gasulnya dibiarkan, jemur apa, jangan dibiarkan seperti itu. La taqumus saah, kata Rasulullah SAW, yatabahan nas fil masjid. Rasulullah SAW mengatakan tidak akan terjadi kiamat kecuali orang yatabaha. Apa yatabaha? Yatafakhar. Apa yatafakhar? Berbangga-bangga dengan masjid, memegah-megahkan masjid, membesar-besarkan masjid. Isinya nggak ada. Nanti cari dari timur ke barat, masjid di Lombok ini besar apa kecil? Saya nggak tahu. Nanti lihat, hitung yang dipakai keramik yang nomor berapa saja, hitung. Keramik yang di belakang jarang dipakai puasa dari Jumat saja, dan itu pun kadang-kadang nggak sampai. Apalagi keramik yang di atas nggak pernah dipakai. Dibuat lantai 2 nggak ada yang pernah pakai kecuali setahun sekali, dan itu paling belakang nggak pernah dipakai. Yang di atas nggak pernah dipakai. Tidak seperti itu. Yatafakhar. Apa yatafakhar? Mereka berbangga-bangga dengan masjid. Subhanallah, zaman Rasul jauh, Rasul udah ingatkan nanti akan terjadi orang akan memegah-megahkan masjid. Ternyata orang senang kalau bangun masjid. Maksudnya bangun masjid bagaimana maksudnya? Ketika ada orang gotong royong masjid ramai, tetapi ketika orang gotong royong pengajian gak ramai. Ketika gotong royong azan, gotong royong sholat, gak ada orang yang ikut bangun masjid itu gak ada. Ketika bangun masjid bagus, saya katakan bangun masjid, saya bukan mengatakan dia tidak bagus, tetapi ketika mengisi masjid itu lebih afdal daripada membangun masjid. Makanya mencetak orang yang memakmurkan masjid lebih utama dari ketimbang bangun masjid. Mencetak orang yang mengisi masjid lebih utama ketimbang membangun masjid. Jelas seperti itu. Ada seorang ustaz, ada seorang ustazah, ada seorang syekh, ada seorang tuan guru, ada seorang kiai. Dia cetak santrinya untuk orang memakmurkan masjid. Mana lebih afdal ada orang bangun masjid begitu besar daripada seorang ustaz membangun isi daripada masjid. Lebih afdal membangun isi. Maka ketika kita sudah lihat banyak masjid di daerah tersebut, kecuali sudah tidak ada masjid, maka lebih bagus kita bangun masjid. Tapi kalau sudah ada masjid, tidak usah tambah masjid lagi. Buat sesuatu pondok pesantren, masukkan seorang ustaz
isi bagaimana dia makmur masjid. Kalau kita bangun masjid tapi tidak ada isinya, tidak ada manfaatnya. Beli buku, setiap maulidan, setiap apa, ikut lomba, banyak dapat hadiah. Jelas bukunya banyak, berapa lusin, satu pun tidak dipakai nulis. Jelas dari dulu dia dapat hadiah apa, buku banyak, berapa lusin, 2 lusin mah kata dia dapat, 2 lusin dapat piala. Pernahkah buku yang kita dapat dipakai nulis? Sampai detik ini coba kalau kita ingat-ingat, satu dari buku kita tidak pernah kita tulis sampai habis. Jelas? Dari awal kita SD sampai kita SMA sampai kuliah, pernahkah kita nulis sampai habis? Kalaupun pernah, itu dari persentasenya itu mungkin 10% dari buku kita. Pas kita dapat, Masya Allah, tumben ini full dia. Jelas, dia jarang full. Begitu belum full dibuang, begitu belum full dibuang. Seperti itu. Nah, betul apa tidak? Hah? Bahkan saking takutnya dia nggak mau buku setiap kajian. Jelas? Takut dia tidak penuh, soalnya Ustaz nanti saya nulis tidak penuh juga. Makanya kita dianjurkan bawa buku sama pulpen. Dianjurkan buku sama apa? Pulpen. Dia ambil bawa buku pulpen. Bawa tapi tidak nulis. Bawa buku sama pulpen. Harus bawa buku pulpen. Besok bawa buku pulpen. Dan Rasul senang di masjid, senang sekali di masjid. Senang kita dianjur. Perempuan boleh ke masjid? Boleh. Perempuan ke masjid, cuma lebih bagus dia di rumah. Zaman Rasul, sahabat Nabi perempuan sahabat pergi masjid. Tentang dalil i'tikaf, ada seorang perempuan i'tikaf juga 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ternyata perempuan juga ada bagian di dalam masjid. Yang dilarang apabila perempuan itu hadir dalam kondisi dia haid, tidak boleh dia ke masjid. Jelas tidak boleh dia ke masjid, dilarang seperti ini bagi seorang apa? Perempuan. Tapi kalau di halamannya nggak apa-apa, tapi di dalam masjid, walaupun pengajian, walaupun dia tidak netes, tidak apa, tidak boleh. Perempuan dalam kondisi halangan tidak boleh di dalam masjid. Walaupun hanya lewat. Ini gang lewat. Muter. Saya panggil suami saya sebentar. Dia panggil, ayo nganterin pisang goreng. Naik ke masjid, bukan di halamannya, seperti itu. Idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn riwayat Bukhari wa Muslim. Itulah kelebihannya masjid, tidak boleh orang masuk ke masjid kata Rasul kecuali harus sholat dua rakaat. Apa yang dibaca di sini? Kuliah sama kulhu. Kuliah kafirun sama qul huwallah, yang dikenal dengan tahiyatul masjid. Minimal 2 rakaat. Muncul pertanyaan, bolehkah kita sholat tahiyatul masjid 4 rakaat? Boleh. Lebih bagus daripada 2 rakaat. Jadi tahiyatul masjid boleh dikerjakan berapa? 4 rakaat, bukan hanya 2 saja. Biasanya 2. Tapi kalau kita tidak mau sholat tahiyatul masjid, ganti dia dengan tasbih 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Berapa kali? 4 kali. Bukan 3 kali, 4 kali. Digantinya berapa kali? 4 kali tasbih. Dan kalau kita udah di masjid, usahakan apa yang makanan di dalam masjid itu kita makan. Maksudnya Quran ada, ini ada, kita kerjain. Itu makanan di dalam masjid. Dan orang yang sering di masjid tertular sifatnya malaikat. Tertular dia sifatnya malaikat. Maksudnya apa? Sifatnya malaikat yaitu apabila dia diperintahkan dia taat sampai kiamat, apabila dilarang dia tidak kerjakan. Dan sifat orang-orang ahli masjid biasanya taat. Biasanya apa? Dia taat. Nurut kalau disuruh. Jelas? Malaikat itu kalau disuruh ruku sampai kiamat. Tapi kalau orang yang jarang ke masjid, sulit dia bisa taat. Makanya untuk melatih ketaatan dalam diri, sering i'tikaf, sering apa di dalam masjid seperti itu. Jelas seperti itu di masjid. Masjid ini walaupun dia baru tanah,
Misal ini tanah, datang putri, jelas putri bilang, saya mau wakafkan rumah saya ini Pak Ustaz, di mana namanya rumahnya? Enggak ya, di sini Pagetan. Daripada saya pulang ke rumah, saya sudah selesai kuliah, sebentar lagi saya KKN, kata dia, lebih bagus saya ini jadikan rumah saya masjid, kata dia. Udah telepon bapak, udah. Siapa yang punya, putri apa bapak? Bapak punya. Telepon bapak, bapak boleh jadi masjid? Boleh, bisa ini. Bapaknya sudah bilang, saya wakafkan jadi masjid, masih rumah. Maka pas kita masuk ke rumah putri harus sholat tahiyatul masjid, jelas. Dan di sana tidak boleh, kalau dia semuanya jadi masjid, tidak boleh ada tempat buang air kecil dan buang air besar kalau masjid, kecuali di tempat maslahat masjid. Tapi kalau dia katakan dua area ini tanah untuk masjid, semuanya harus jadi masjid, jelas seperti itu. Hah? Jadi putri jadi ke masjid. Hah? Mana ada putri? Ini putri apa nih? Iya. Dan dianjurkan di rumah itu ada khusus tempat sholat. Tempat apa? Sholat. Kita punya rumah atau kita ngekos, ya, ada tempat khusus sholat. Tempat khusus apa? Sholat. Ada tempat khusus sholat di rumah. Iya, khusus sholat, ngaji. Dan tempat itu terkadang dianjurkan pindah dia, jelas. Yang penting jangan di atas ruang tamu itu, jelas. Di mejanya itu jangan, jelas. Pindah tempat sholat seperti itu. Rumah yang sering disolatkan bagus, turun malaikat. Makanya sholat yang paling baik itu sholat sunnah di rumah. Terus jangan sampai, terutama di kamar kita, jangan di kamar kita maksiat saja, sholatin dia. Terus sholatin di kamar. Jangan pas kita malam-malam kita teleponan, malamnya kafarahnya tahajudin dia, jelas. Habis teleponan tahajudin lagi, ya hapus lagi. Cuma jangan sengaja, udah kita teleponan tahajud lagi, nanti telepon tahajud lagi. Allah, jelas lihat. Ketawa dia, jelas apa tidak? Punya kamar apa enggak? Hah? Punya apa enggak? Nanti kamarnya Rian tuh sholat, taruhin Quran di atas apa namanya? Di atas kasur, di atas apa namanya? Ini loh, bantal. Di atas bantal, jangan diguling. Bantal. Entah tahu bantal jarang saya pakai, masa guling saya sering. Misal itu boleh pakai guling, jangan ajokan guling, tidak jauhkan bantal. Alhamdulillah, satu kaca baca. Alhamdulillah, minimal tabarak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal Quran litashqa. Baca terus, ya, satu kaca. Harus baca Quran setiap hari. Jangan tidak ada hari kecuali baca Quran. Harus baca Quran. Harus umat Nabi. Nanti baca Quran. Baca Quran. Harus baca Quran. Banyak orang hidupnya sekarang, semua orang lagi diuji sama Allah tentang perasaan, yang kedua pikiran. Tak dia selesai, kata dia berbicara seperti itu. Padahal bukan dia saja dikasih, hatta ustaznya dikasih juga, cuma ngerti cara peluangnya. Kemarin saya sampaikan di beberapa tempat kajian, perlunya kita sadar kita masih di dunia. Sadar masih apa? Di dunia. Saya kasih contoh. Sudah saya sampaikan apa tidak? Sudah belum? Belum. Saya kasih contoh ini. Ini dunia, ini akhirat. Di akhiratnya ada surga, dan di surga ini baru dia terbesit dalam hati, langsung dia ada.
Ya Allah, ada dia langsung, nggak pakai angkat tangan, dia tidak ada jeda, sakta itu nggak ada, sakta walaupun 1 detik itu dia nggak ada. Ada dalam, ya Allah saya pingin rumah, ada, ya Allah saya pingin jajan, ada, begitu. Itu di surga. Tapi kalau di dunia harus ada saktanya, harus ada jedanya. Jedanya pun macam-macam, ada yang 3. Ya Allah saya minta ini, jelas selesai doa. Apa kalau mungkin ada? Enggak, itu akhirat. Jelas harus ada jedanya. Ada yang langsung dikasih sama Allah, ada yang nanti pas besar baru dikasih. Berapa banyak orang minta rumah, udah dia nikah belum dikasih rumah. Anak 1, anak 2, anak 4 baru dia dikasih rumah. Jelas pas dia punya anak 4 baru dia dikasih rumah. Nanti tanya bapaknya, Pak, dulu bapak pas nikah sama ibu langsung punya rumah apa tidak? Insya Allah semuanya pasti jawab tidak punya. Kalau ada seorang laki dia bilang, Ustaz saya nanti nikah pas punya rumah, insya Allah dia tidak bakalan nikah. Tidak mungkin dia nikah sudah. Tidak mungkin dia nikah. Kalau ada seorang laki bilang saya nanti nikah kalau punya rumah, insya Allah dia tidak bakalan punya rumah dan tidak punya istri. Benar kan ucapan lain? Jelas. Nanti tanya semua orang di kampungnya yang udah punya rumah, tanya dia, kapan punya rumah? Apakah setelah nikah atau sebelum nikah? Jelas? Hah? Jelas apa tidak? Hah? Ambil ngerti masalah apa tidak? Iya, Tirmidzi ngerti apa tidak? Nah, di dunia ini bedanya sama akhirat. Di akhirat di surga ini nggak ada pasangan. Kalau di dunia harus ada pasangan. Maksudnya pasangan apa? Nggak usah bayangkan laki perempuan, itu bukan itu maksud saya. Pasangan ini di dunia susah senang. Yang kedua, tua muda, hidup mati, cantik gak cantik, ganteng gak ganteng, kaya fakir, apalagi tinggi kurang tinggi. Dan semuanya seperti itu, ada pasangan. Tapi nanti kalau di surga semuanya sama tingginya, cantiknya sama-sama cantik, gantengnya sama-sama ganteng, gak ada yang kurang, semuanya sama-sama kaya. Jelas? Dan umurnya semuanya sama. Sekarang kalau kita di dunia doa sekarang minta panjang umur, pasti mati apa enggak? Hah? Mati apa tidak? Tidak ada satupun orang yang doa ya Allah panjangkan umurnya tapi dia nggak mati. Jelas? Di akhirat kita tidak pernah minta tapi nggak mati-mati. Jelas? Ada orang di dunia dia nggak sadar dirinya masih di dunia, sehingga apa? Dia bilang gini, saya nggak mau susah. Sehingga dia bilang ya Allah saya nggak mau susah, ya begini. Dia nggak mau susah, itu dia nggak mau. Dia mau lari dari sesuatu. Sadar itu masih di dunia. Di akhirat itu nggak ada susah. Sehingga banyak orang dia nggak mau tua. Dia semir rambutnya hitam jadinya. Sadar Pak, kita ini masih di dunia. Nanti di akhirat itu nggak ada tua. Jelas? Banyak anak muda nggak mau sholat. Kenapa nggak mau sholat? Sadar kita masih di dunia. Nanti di akhirat di surga baru nggak sholat. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Maka sadar kita di dunia ini perlu. Ketika datang susah, datang sakit, datang kecewa, datang apapun, ingat ini di dunia. Karena dunia ini dia tidak khawatir kalau masih di dunia kehilangan sesuatu. Misal saya mau tanya, ketika dia kehilangan HP-nya, misal hilang HP, kalau orang sadar dia di dunia ini, sadar orang dunia, dia nggak terlalu kecewa dunia. Jelas? Misal saya mau tanya, hilang HP-nya Elia, susah apa nggak? Hah? Iya katanya. Takut kenapa? Hilang HP Andri, susah apa nggak? Ah ini dia, enggak. Jelas? Nanti saya doakan mudah-mudahan hilang. Maksudnya saya apa? Ketika orang yang sadar di dunia ini, orang yang sadar ini,
ketika kehilangan dunianya dia tidak terpikirkan, tapi kalau kehilangan akhiratnya dia terpikirkan. Maksudnya apa? Ketika hilang sholat duhanya, enggak dia sholat duha hari ini, itu dia kepikiran akhirat saya hilang nih. Tidak dia baca Quran, itu bahaya kan? Jelas kehilangan akhir. Tidak dia sholat qobliyah subuh tadi pagi, itu kehilangan juga. Tapi kalau hilang motornya begitu kajian, hilang motor saya. Ya Allah, ini gara-gara majelis Syafi'i, kata dia. Hilang motor saya, kata dia. Nah, perlunya sadar kita ini masih di dunia. Sama juga perlunya bagi orang yang sering baca Quran dan sering menghafal Quran, yang sudah ada 1 juz di kepalanya, 2 juz, ingat sadar kita bahwa Quran, hati-hati bergaul di luar. Ada Quran di badan kita. Sadar, cepat-cepat sadar. Kita ini di luar, sadar. Kita ini bawa Quran di badan kita. Sadar, hati-hati. Ketika kita berdosa, Quran berada di kita. Kita mengerjakan ini, sadar, cepat sadar. Jelas? Sadar ini perlu. Banyak orang tidak apa? Sadar. Kalau tidak sadar namanya apa? Hah? Namanya apa? Wallahu a'lam. InsyaAllah besok kita lanjutkan kajian kita.